Mulai video ini dan beberapa video yang akan datang, saya akan coba jabarkan informasi-informasi yang di video sebelumnya saya sudah ceritakan. Dan kita mulai dari nanti kalau kalian sudah pilih jurusan itu, kalian akan belajar apa. So, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan akan belajar apa. Jadi ingat bahwa begitu kalian masuk dalam satu jurusan tertentu, tentu saja kalian akan belajar materi-materi dalam bentuk mata kuliah, praktikum, kerja praktek, magang, dan sebagainya. Dan juga ada program-program menarik lainnya. More of that akan saya ceritakan di beberapa video yang akan datang. Jadi pertanyaan fundamentalnya adalah kalian akan belajar apa. Dan di sini jangan miss, jangan hanya bermodalkan katanya. Banyak yang keliru. Misalkan seperti yang sudah saya ceritakan, ada satu anak yang mau masuk ke machine learning ataupun game design. Begitu masuk ternyata isinya matematik dan statistik. Jadi kita harus tahu akan belajar apa. Ingat, jangan bermodalkan katanya, cari tahu sendiri melalui browser. Dan nanti akan saya praktekkan. Oke? Ada 4 sumber di mana kalian bisa tahu kalian akan belajar apa. Sumber yang pertama tentu saja dari website official dari jurusannya. Saran saya, kalian langsung lihat website officialnya dari jurusan yang kalian mau, dari kampus yang kalian mau. Jangan bermodalkan dari informasi second hand. Ingat, mereka bisa salah baca, ya, dan juga ada informasi yang mungkin mereka tidak ceritakan. Mereka ini artinya ya mereka yang merangkum, ya, dan membuat kita jadi lebih mudah untuk mencari informasi. But remember, informasi itu akan jauh lebih baik kalau kita yang cari sendiri. Jadi yang pertama adalah website, ya. Yang kedua adalah buku petunjuk akademik yang kalau kalian baca lumayan menjemukkan sih. Kecuali gaya belajar kalian adalah read and write, ya. Ini isinya adalah aturan, silabus, kalian akan belajar apa dan cukup komprehensif. Nanti akan saya tunjukkan, ya, contohnya. Yang ketiga adalah mahasiswa aktif. Tapi mahasiswa aktifnya saya berikan tanda bintang karena di sini ada syarat dan ketentuan. Menurut saya mahasiswa aktif yang bisa memberikan gambaran yang cukup luas, ya, tentang jurusan yang hendak kalian mau, itu adalah minimal tingkat 3 menurut saya, ya. Minimal tingkat 3. Tingkat 3, ya. Nah, atau tahun ketiga, ya. Kenapa ini penting? Karena ya buat saya merekalah yang memiliki gambaran yang cukup komprehensif tentang jurusannya. Karena saya mengalami sendiri, begitu saya masuk semester 1, happy ya, masuk divisi ITB, I'm just so happy. Saya akan berkata bahwa ini adalah ilmu yang paling keren, dan saya akan bisa dibilang mungkin over the moon, yang disebut dengan honeymoon period, ya. Tapi setelah memasuki semester 2, lalu tingkat 2, mulai terasa sulitnya. Dan saya cenderung untuk tidak merekomendasikan itu sama orang lain. Dalam hal ini adalah jurusan saya. Jadi menurut saya adalah minimal tingkat 3 itu adalah buat saya mahasiswa tingkat 3 cukup punya waktu untuk mereka mengalaminya. Sudah 2 tahun, kemudian mereka sudah memikirkan tentang topik tugas akhir. Dengan catatan ya mereka juga baik akademiknya. Jadi kalau kalian punya kakak tingkat misalnya atau kakak kelas, keluarga ataupun sanak saudara dan sebagainya, lalu kalian ingin jurusan tertentu, tanyakan sudah tahun keberapa. Kalau tahun ketiga ada baiknya kalian ngobrol, traktir dia misalkan, undang dia ke rumah, untuk tahu sebetulnya di jurusan itu belajar apa aja, ya. Yang keempat adalah alumni. Di sini saya berikan tanda bintang juga karena di sini adalah syarat dan ketentuan berlaku, ya. Kenapa? Karena kalau kalian bertanya pada alumni yang sudah terlalu lama lulusnya, katakanlah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun yang lalu, kurikulum mereka berbeda dengan kita. Pada zaman itu tentu saja belum ada artificial intelligence. Bahkan teknologi internet pun belum seberkembang sekarang. Jadi batasnya menurut saya adalah 5 tahun terakhir, ya. Karena ini penting untuk kita bisa bertanya pada orang yang tepat. Jadi 4 sumber itu yang akan saya contohkan untuk website dan petunjuk pelaksanaan akademik di video ini. So, make sure kalian mencatat, lalu kalau sudah dapat informasinya di Google, kalian langsung bookmark supaya tidak lupa. So, mari kita lihat bagaimana caranya untuk kita bertanya di Google, ya. Ingat, Google itu memang tahu banyak hal, tapi kita harus berikan kata kunci yang tepat. Nah, kata kunci yang tepat adalah kurikulum. Misalkan tentang teknik informatika, ya. Kita lihat. Oke, nah di sini ada beberapa teknik informatika, ya. Let's say saya ingin melihat yang pertama adalah BINUS, ya. Ini adalah teknik informatika BINUS. Nah, di sini saya sudah pernah lihat, ya, dulu. Lalu saya coba bandingkan supaya kalian bisa membandingkan dengan Unpar. Oke. Nah, kita lihat di sini ada struktur kurikulumnya, ya. Nah, ini adalah teknik informatika BINUS, ya. Semoga kalian bisa lihat. Saya mau zoom sedikit supaya apakah cukup terlihat. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah teknik informatika S1 dari BINUS, ya. Ini ada deskripsinya,
Kemudian di sini ada profesi lulusan. Saya akan bahas ini nanti di video yang akan datang. Kalian akan jadi apa? Bisa jadi data scientist, business data arsitek, ya hal-hal yang saya nggak tahu ya, dan cukup asing istilahnya. Kalau kalian merasa asing dengan istilahnya, ada baiknya kalau kalian mau ke sini cari tahu. Jangan sampai kalian justru nggak tahu ya. Ini ada faculty membernya, dan kalau kalian ingin mengenal mereka, ketik namanya di Google Scholar. Misalkan siapapun yang ada di sini, kalian kopas namanya, lihat di Google Scholar, bidang beliau apa. Mungkin kalian mau berminat ya dengan bidang tersebut. Ini jarang banget ada anak SMA yang mikir sampai sejauh itu. Tapi nggak ada salahnya kok. Makin kalian tahu, makin kalian bisa memutuskan. Ya. Nah, yang harus kalian lihat adalah tentang program studinya. Jadi tadi saya klik di online learning ini ya, di website program studi. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang kita harus cari adalah struktur programnya. Ya, misalkan, nah ini yang penting ya, course structure. Ini adalah course structure-nya. Mereka tuliskan dalam bahasa Inggris. It's okay, kalian bisa taruh di Google Translate ya. Misalnya, kalian ingin jadi ahli informatics. Ternyata ada algoritma dan pemrograman. Kreditnya ada 6. Lalu ada discrete mathematics. Wow, apa itu? Kalian harus cari tahu sendiri. Atau saya coba contohkan ya. Kalau kalian ada satu istilah yang memang cukup asing, kalian tinggal copy, kemudian kalian cari di Google. Apa itu discrete mathematics? Dan kalau kalian lihat, wow, ini banyak banget rumusnya. Discrete mathematics is a study of mathematical structure that can be considered discrete. Ya, kalian bisa baca lebih lanjut di situ. Oke. Lalu ada mata kuliah umum namanya Pancasila, agama dan sebagainya. Ya, kita lihat di sini ada kalkulus dan aljabar linier, ada 4 SKS dan sebagainya. Sekarang saya mau bandingkan dengan teknik informatika dari Unpar. Kenapa saya bandingkan seperti ini? Supaya kalian memahami, ini adalah contoh satu jurusan yang namanya sama, namun berasal dari kampus yang berbeda. Itu bisa berbeda isinya. Ya, sebagai contoh, di sini sama-sama belajar matematika diskrit. Tapi di sini ada 2 kredit, sementara kalau kita lihat diskrit matematik di BINUS ini itu 4 kredit. Beda kan? Ya. Lalu ada pemodelan untuk komputasi. Di sini tidak ada pemodelan untuk komputasi. Ya. Kemudian kita klik next. Di sini ada yang menarik adalah matriks dan ruang vektor. Saya coba klik. Nah, di beberapa website universitas yang memang bagus, biasanya itu kita bisa tahu mata kuliah tertentu, kita klik, lalu kita lihat isinya apa. Ya. Jadi ada matriks ruang vektor. Di SMA mungkin kalau kalian IPA, kalian tentu tahu apa yang disebut dengan matriks, apa yang disebut dengan vektor. But this is the whole new level. Ya. Di sini ada ruang vektor, ada hasil kali dalam atau inner product, transformasi linear, dan sebagainya. Sekarang kita bandingkan dengan struktur yang ada di BINUS. Yang ada di BINUS, kita lihat aljabar linearnya digabung dengan kalkulus. Itu pun ada di semester yang kedua. Jadi kalkulus itu digabungkan dengan aljabar linear. Besarnya adalah 4 kredit. Sementara di sini ya mata kuliah dari mana tadi? Yang ini ya, matriks dan ruang vektor. Itu ada 3 kredit. Ya, kemudian apakah mereka belajar kalkulus? Tidak ada, mereka tidak belajar kalkulus ya, teknik informatika yang ada di Unpar. Ini adalah contoh sama persis nama mata kuliahnya, tapi ternyata sangat berbeda dari segi struktur kurikulum. Kalian bisa belajar banyak hal di sini. Fakultas ekonomi untuk yang sosial. Tentu saja berbeda antara jurusan ekonomi dan akuntansi di satu kampus dengan kampus yang lainnya. Oke, nah sekarang kita mau lihat lagi tentang petunjuk akademik ya. Petunjuk pelaksanaan akademik, misalkan saya ingin tahu teknik industri ya, teknik industri Unpar ya. Nah di sini ada PDF-nya ya, tapi saya sudah cek itu tidak dibuka untuk umum. Nah ini ada yang 2019-2020, oke? Ya memang outdated ya, tapi kalau kurikulumnya nggak berubah, sebenarnya nggak berubah banyak ya. Ini yang disebut dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik. Kalian lihat itu ada 202 halaman. Ya, saya harus gedein ya. Nah, ini 202 halaman ya. Banyak banget kan? Ya. So, kalau kita lihat di sini, ini banyak banget informasi yang bisa kalian peroleh. Misalnya, untuk struktur kurikulum dari kita cek untuk teknik industri ya. Nah, ini ya, program studi teknik industri. Itu ada di halaman 24. Kita cek, ini di sini ada nama-nama dosennya, termasuk ada saya di situ juga. Ya, jadi ini adalah untuk teknik industri. Ya, ini semua capaian pembelajarannya. Ini adalah struktur kurikulumnya. Ya,
Ada juga matriks dan ruang vektor, tapi hanya 2 kredit. Kalian harus tahu setiap mata kuliah yang ada di sini. Memang butuh waktu, tapi ingat prinsipnya. Makin banyak informasi yang kalian miliki, maka kalian akan semakin baik ya dalam memutuskan sesuatu. Lalu ada mata kuliah pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada yang namanya pusat studi. Pusat studi itu bisa diistilahkan sebagai subjurusan. Kalau di kampus-kampus lain ya tentu saja mereka punya istilah yang berbeda-beda ya. Nah, mungkin itu yang harus saya ceritakan sama kalian semua di sini ya. Saya ambil kesempatan di sini. Jadi setiap jurusan itu memiliki subjurusan lainnya atau yang biasa disebut sebagai pusat kajian, pusat studi. Kalau di ITB namanya kelompok keahlian. Misalkan kalau kalian masuk di fisika seperti saya, itu ada fisika teori ya, ngomongin black hole, ngomongin universe dan sebagainya. Ada juga fisika instrumentasi seperti saya, itu bisa nyerempet sedikit ke elektro. Jadi saran saya kalian nggak cuma tahu jurusannya, tapi juga harus tahu subjurusannya. Semoga di sini kalian punya satu gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya saya harus bagaimana saya harus mencari informasi. Begitu kalian nemu webpage-nya, kalian save. Kalian baca lebih lanjut. Kalau kalian mau lebih maksimal lagi, saya sarankan punya teman diskusi. Misalkan teman yang jurusannya inginnya sama dengan kalian. Ingin sama-sama masuk misalkan hubungan internasional HI ya. HI juga kan banyak kampusnya. Kalian bisa lihat hubungan internasional itu banyak juga kan subjurusannya. Ada hukum internasional, ada perdagangan, ada komunikasi dan sebagainya. It was just many of them. Nah, saran saya cari, bookmark, kemudian kalian catat, dan itu yang akan menjadi tugas dan PR kalian. Ingat, orang yang dewasa itu mampu mengambil tanggung jawab terhadap pilihannya, dan dia dapat mengambil tanggung jawab penuh pada saat dia sudah mengambil pilihan, apa yang harus dia alami sebagai bentuk konsekuensi dari pilihan tersebut. Oke? So, selamat riset. Selanjutnya kita akan belajar tentang akan jadi apa pada saat kalian masuk di jurusan yang kalian pilih.